Kembali lagi di channel Indo Info, bareng gua si awam dan si paham kita, Om Ahmad. Sebelumnya Double I mau mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah berpartisipasi ya, baik itu komen atau ngasih masukan ke kita. Karena masukan dan atensi kalian membuat konten kita bisa lebih berkembang. Om Ahmad, kalau kita review perjalanan selama 2002 kemarin nih, banyak kejutan yang tak terduga ya pastinya terjadi dalam skenario ekonomi global nih Pak. Salah satunya lompatan dari kondisi pandemi yang mulai mereda dan diharapkan memulihkan ekonomi segera sih harusnya ya. Namun malah adanya disambung dengan kondisi perang juga nih, sedikit membuat kita worry juga ya. Nah, apa sih kata yang tepat nih untuk menggambarkan situasi saat ini gitu loh? Kalau gua ya sebagai awam ini kan bisa dikatakan chaos gitu, tapi sebenarnya yang tepat itu apa gitu kalau secara definitif atau secara penjelasan? Oke. Sebetulnya ada pendekatan kata yang lebih tepat untuk menggambarkan situasi tersebut, di mana menjadi salah satu kata yang populer juga selama 2022, yaitu dinamakan dengan VUCA era. Oh, VUCA era. Nah, ini baru saya dengar sih sebenarnya ya. Ya kebanyakan ngurusin lato-lato ya 2022, jadi saya agak asing gitu dengan istilah tersebut. Sebenarnya VUCA era itu apa sih, Om? Oke. VUCA sendiri sebenarnya sebuah singkatan sih dari volatilitas, uncertainty, complexity, dan ambiguity. Sebenarnya kata ini dulu populer di militer Amerika menggambarkan situasi perang dunia yang begitu kompleks, begitu volatil, begitu gak jelas, begitu ambigu. Namun sekarang kata tersebut lebih banyak diadopsi baik di dunia bisnis ataupun dunia pendidikan yang menggambarkan situasi saat ini yang sangat kompleks, sangat tidak bisa terukur, dan sangat sulit untuk ditebak arahnya kemana. Begitu kira. Artinya dunia memang semakin tidak mempunyai pola ya, atau memang polanya juga semakin bergerak tidak beraturan gitu ya, atau mungkin kurang kondusif sehingga menyulitkan semua negara dalam membentuk visinya. Kurang lebih gitu. Betul. Lebih tepatnya dunia juga bergeser ke titik keseimbangan ya. Kita dalam konteks ekonomi beberapa puluh tahun ini kan didominasi oleh terjadi banyak penentangan sebenarnya atas dominasi tersebut. Ya, salah satunya yang bisa kita lihat adalah betapa agresifnya China dari sisi perdagangan, betapa agresifnya Rusia pun gitu dari sisi pertahanan. Nah ini salah satu juga yang menyumbang terjadinya kenapa kita sebut dengan era VUCA. Jadi gini Om, gue sih lumayan ada gambaran yang terkait VUCA ini. Cuman apakah ada konteks positifnya ya dalam menerjemahkan situasi VUCA khususnya ini ya terhadap perekonomian kita saat ini ke depan gitu, yang konteksnya ya yang menyenangkan lah ya buat kita gitu kan, nggak udah mas semeraut gitu, VUCA juga, resesi juga, inflasi, bla bla bla, ini itu lato-lato tadi juga pusing kan, ketak-ketek mulu. Kira-kira gimana? Kalau dari sisi konteks positifnya dari VUCA ini sendiri ya, kita berbicara sebagai negara Indonesia dengan kekayaan sumber daya alamnya, dengan kekayaan sumber daya mineralnya, terus juga kita juga ada bonus demografi. Ini justru malah menjadi poin penting ya untuk kita, istilah di ekonomi itu nyalip di tikungan lah gitu, untuk kita bisa berperan nggak sebagai followers lagi nih. Jadi kebijakan kita nggak ditentuin lagi apakah kita mau barat atau mau timur, tapi memang kita menjadi global player. Nah itu tuh dengan memanfaatkan tadi sumber dayanya alamnya ada, sumber daya manusianya ada, terus national interestnya kita juga sangat kuat, terus kita juga di saat ini gitu kita bisa jadi global player, sehingga dalam kontestasi tadi di era VUCA tersebut justru malah kita ngelihatnya semakin banyak hal positif yang bisa kita lakukan. Nah mungkin itu dari sisi globalnya nih. Tapi gue juga pengen tahu sebenarnya relasinya VUCA ini lebih spesifik dengan dunia usaha itu seperti apa kira-kira? Oke. Ya tentunya standar ya. Kalau misalkan dunianya juga berubah,
begitu kompleks, begitu tidak terukur, sementara perusahaan juga masih mengadopsi konsep lama. Ya kita lihat banyak kasus perusahaan mati karena mereka nggak bisa adaptasi. Salah satu contohnya deh, Nokia yang pernah berjaya, terus diikuti BlackBerry juga sempat pernah berjaya. Gara-gara mereka nggak bisa beradaptasi dengan Android, alhasil bisa sangat drastis, bahkan cenderung mati kan hari ini. Nah itu yang besar, apalagi yang skala-skala kecil gitu. Nah lebih tepatnya untuk relasi dengan dunia usaha ya kolaboratif dan inovatif itu aja. Secara umum solusinya untuk permasalahan tersebut? Ya kalau digambarkan secara deskripsi, solusinya cuma satu, change is a must. Perubahan itu suatu keharusan. Kendati untuk berubahnya sendiri ya gen banget gitu, berat banget, ngerubah kultur, ngerubah paradigma, ngerubah perspektif, ngerubah strategi, pasti berat. Tapi ya kendati kita ingin masih untuk survive di pasar, kita ingin masih mengikuti persaingan, ya itu tadi gitu, perubahannya menjadi sangat harus, bukan pilihan lagi itu. Begitu teman-teman, paparan terkait dengan VUCA atau VUCA era yang sudah disampaikan Om Ahmad. Banyak hal yang memang akan terjadi di 2023, tapi kita harus tetap optimis. Keadaan kita akan baik-baik saja ya, dengan berbagai usaha dan mungkin juga dengan doa ya, harus tentunya. Untuk kali ini mungkin hanya sekian yang bisa kita sampaikan terkait dengan VUCA era ya. Buat teman-teman yang ingin memberikan masukan atau saran ke kita terkait dengan bahasan apa aja nih kira-kira yang memang akan yang harus kita bahas di episode selanjutnya, kami sangat welcome sekali ya terkait dengan hal tersebut. Oke, tambahan ya. Oke, boleh. Untuk closing, kita gambarkan deh perubahan ini juga apa ya istilahnya tuh, kita mulai startnya itu dari diri kita sendiri. Kita berbicara sebagai perusahaan ya, ada banyak blind spot dalam kita menjalankan roda perekonomian, sehingga kebutuhan kita untuk bergantung dengan yang lain itu juga menjadi penting. Salah satunya kalau misalkan kita analogikan seperti pertandingan, apakah perusahaan kita sendiri juga ada mentornya misalkan gitu, ataupun ada coachnya ya, dimana kalau misalkan dalam bentuk implementasinya bisnis yang sedang kita jalani sekarang itu setidak-tidaknya apakah ada guideline-nya, bisa dengan kerjasama dengan perusahaan konsultan, bisa kerjasama dengan perusahaan yang memang mereka kalau dari sisi risiko dengan risk management, setidaknya kolaborasi menjadi penting dengan orang yang tepat atau dengan perusahaan tepat lainnya, sehingga mencermati perubahan ini sendiri tidak menggunakan cuma satu sudut pandang dari perusahaan tersebut, tapi mempunyai banyak banget literasi dengan cara kolaborasi dengan perusahaan lainnya yang memang membantu untuk perusahaan tersebut berkembang. Oke teman-teman, yang tadi benar banget ya, jadi intinya kolaborasi ya. Ketika kita memang membutuhkan satu titik, kita serahkan pada ahlinya. Betul. Baik teman-teman, sampai di sini Double E untuk episode kali ini. Semoga menjadi pencerahan ya untuk kita semua. Sampai jumpa di konten-konten selanjutnya. Salam Double E, karena semua isu dapat dibahas dari berbagai sudut pandang. Aduh, anjir. Lumayan ya.